Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Awal pertemuan. Bekerja di perusahaan ternama adalah impianku. Sekarang aku bekerja sebagai staf keuangan pada sebuah perusahaan ternama. Walaupun aku berada di kantor cabang yang tidak besar sih, cocok dengan sifatku yang sedikit tertutup dan tidak banyak bicara. Sehari-hari aku hanya berkutat dengan angka-angka di layar laptop. Lagi pula, aku memang tidak suka berkumpul dan mengobrol dengan banyak orang ketika ada acara teman sekantor. Jika bisa dihindari, lebih baik menghindar saja dan memilih tidak ikut. Itulah alasannya aku hanya sedikit memiliki teman, terutama kaum laki-laki. Setiap hari, kami para karyawan diwajibkan berpenampilan sempurna. Terlebih bagi karyawan bagian tim marketing. Setiap hari akan aku dapati mereka berpakaian dengan make up sempurna. Wow! Oh iya, namaku Hana Mahira, yang artinya bunga cantik yang berbakat. Itulah yang dikatakan ibuku. Aku memiliki seorang adik perempuan yang cantik, cerdas, dan mudah bergaul. Sangat berbanding terbalik dengan diriku. Tahun ini aku menginjak usia 27 tahun. Katanya sih udah cukup umur untuk menikah. Tapi tidak bagiku. Alina Zahira, adik perempuanku, masih kuliah. Dia adalah tanggung jawabku. Memikirkannya menjadikanku tidak berpikir untuk menikah. Setelah aku bekerja di sini, aku meminta ibu untuk tidak lagi bekerja. Cukup di rumah saja. Kalaupun harus bekerja, maka cukup bekerja di rumah saja tanpa harus kembali menjadi buruh. Aku tak tega melihatnya yang telah menua, namun masih bekerja keras. Sekarang cukup aku saja yang bekerja dan menghidupi keduanya. Kebahagiaan kedua perempuan itulah prioritas utamaku. Baiklah, cukup sudah perkenalanku. Saatnya aku kembali bekerja. Akhir bulan begini pekerjaanku sangat padat. Membuat laporan keuangan dan siap lembur menyelesaikannya. Atasanku orangnya cukup baik dan tidak mudah marah. Namun, aku sangat khawatir jika melihat sorot tajam tatapannya. Melihat kami bawahannya. Tatapannya mematikan. Ana, saya tunggu laporan kamu di meja ya. Suara Pak Wisnu mengalihkan fokusku dari laptop. Tanpa menunggu responku, Pak Wisnu berlalu meninggalkan kami yang masih terbengong melihatnya. Sejenak aku melihat ke arahnya, kemudian mengangguk. Baik Pak, pelan aku menjawab, namun cukup didengar olehnya. Tak terasa jarum jam telah menunjuk ke angka 12 siang, saatnya istirahat sejenak. Tapi rasanya aku tak bisa meninggalkan pekerjaanku. Deadline memang membuat hidupku berantakan. Dering ponsel berbunyi nyaring, sukses membuatku kaget. Untunglah, aku sendirian di ruangan ini. Semua teman-teman sedang berada di kantin. Halo kak, suara adik kesayangan membuatku tersenyum. Seperti biasa, suaranya renyah, menjadikan siapa saja yang mendengar akan tersenyum. Kak, aku di lobi nih. Turun dong, aku bawakan makanan untuk kakak. Cepetan ya. Belum sempat aku menjawab kalimatnya, dia telah mematikan sambungan teleponnya. Menghembuskan nafas kasar, segera aku membereskan sejenak pekerjaanku. Mematikan laptop, menyusun berkas di atas meja. Mungkin dia buru-buru, pikirku. Aku pun segera meninggalkan ruangan menuju lobi kantor. Kondisi yang lengang, jadi tak perlu mengantri memasuki lift. Setelah keluar dari lift, langsung terlihat adik perempuanku sedang duduk manis di ruang tunggu. Dia mengenakan kemeja putih, memakai rok hitam selutut, dan memakai sepatu high heels. Alina berdiri saat mata kami bertemu pandang. Kami saling melempar senyum. Lihatlah, senyumnya sangat manis sekali. Dia sangat tahu bagaimana cara menghibur kakak perempuannya. Hai sayang, sapaku padanya dengan melambaikan tangan.
Hai juga kakakku sayang. Kami berjalan saling mendekat. Alina membawa sebuah kantong plastik. Kakak pasti belum makan kan? Tanyanya padaku. Aku belikan bakso kesukaan kakak tadi. Ini, lanjutnya sembari menunjukkan kantong plastik yang ia bawa. Duh, tahu bener sih adik kesayangan kakak ini. Aku menyambutnya dengan wajah sumringah dan tersenyum lebar. Bakso adalah makanan kesukaanku. Saat pekerjaan menumpuk begini, aku cenderung tidak nafsu makan. Baksolah senjata ampuh melawan kemalasanku makan. Oke deh, makasih banyak ya sayang. Kakak gak bisa lama-lama. Nanti lanjut ngobrol di rumah aja ya ngobrolnya. Kakak mau denger cerita magang kamu. Aku berdiri. Alina pun ikut berdiri. Selanjutnya, aku mengantarnya keluar sampai ojek yang dipesannya datang. Usai Alina pergi, niatku cuma satu, menghabiskan bakso. Puas rasanya. Makan semangkok bakso cukuplah untuk menambah energiku, guna menyelesaikan tugas yang ada. Aku merasa tubuhku telah diisi baterai secara penuh. Tidak terasa hari telah malam. Aku sendirian lagi di ruangan ini. Pekerjaan yang belum selesai dan harus dikumpul besok mengharuskanku untuk lembur. Karena jika pekerjaan ini dibawa ke rumah, alamat tidak akan selesai sesuai waktunya. Aku fokus mengerjakan tugasku hingga seseorang mengejutkanku. Seorang lelaki bertubuh jangkung berdiri menjulang di depan mejaku. Aku bergidik ngeri. Awalnya aku pikir ada penampakan atau hantu atau mungkin malaikat. Sebab wajah yang rupawan dengan penampilan rapi ini tidak mungkin hantu gentayangan kan? Apa yang aku pikirkan sih? Kebanyakan nonton film horor nih. Kuketuk-ketuk kepalaku agar pikiranku ini kembali waras. Dia bergeming, diam di tempatnya berdiri dengan sorot mata yang tajam. Pandangannya seperti mata elang yang sedang menemukan mangsanya untuk disantap. Aku berdiri, kemudian mengangguk kepadanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyaku ramah padanya. Sebenarnya aku takut. Aku melirik ke bawah. Lega, kakinya menapak bumi. Aku mengelus dada. Tunjukkan kepadaku ruangan Pak Wisnu. Jawabnya datar dengan ekspresi tidak terbaca. Aku hanya mengangguk, berjalan menghampirinya dan melangkah lebih dulu dari laki-laki itu, menuju ruangan Pak Wisnu. Setelah sampai di depan ruangan, aku menunjukkannya. Ini Pak, silahkan. Aku menunjuk dengan ibu jari dan mengangguk. Permisi, pamitku padanya seraya melangkah kembali, melewati lelaki itu. Langkahku terhenti. Siapa namamu? Tanyanya dengan ekspresi, entahlah. Aku mengernyit bingung, namun tak berselang lama, aku menjawab, Ana. Diam sejenak, kemudian melanjutkan lagi, Ana Pak. Terima kasih, ujarnya dengan kedua bibir terangkat ke atas. Terlihat jelas dia sedang tersenyum tampan. Dadaku berdebar. Aku memegang bagian kiri dadaku. Aku memejamkan mata, merasakan detaknya yang kini lebih cepat dari biasanya. Seketika rasanya aku melambung, melayang di udara. Beberapa detik aku terperangah, hingga tidak sadar dia telah pergi meninggalkanku. Kupandangi punggungnya hingga tenggelam masuk ke ruangan Pak Wisnu. Aku benar-benar terpesona dengan senyumannya. Ana, masih di sini? Hingga teguran suara Pak Wisnu menyadarkanku. Tubuhku kembali ke bumi. Sepertinya wajahku telah memerah sekarang. Kupegang kedua pipi, menepuknya bersamaan. Pak Wisnu melihatku dengan pandangan menelisik. Dia berdiri dengan seorang lelaki yang membuatku melayang tinggi tadi. Aku meliriknya. Dia tersenyum padaku. Pak Wisnu masih melihatku dengan tatapan heran. Seketika aku gugup. Permisi Pak, aku terbata berbicara padanya. Kemudian bergegas berjalan meninggalkannya dengan terburu-buru. Sial, kenapa aku masih berdiri di sana tadi? Siapa sebenarnya lelaki itu?
Ini pertama kalinya aku melihat dia kemari. Setelah sampai ke meja kerjaku, aku tidak bisa fokus lagi menyelesaikan pekerjaanku. Kumohon fokuslah, aku tidak akan bisa pulang jika pekerjaan ini belum selesai. Besok pagi harus diberikan kepada Pak Wisnu. Berkali-kali berusaha fokus, tetap saja tidak bisa. Senyum lelaki misterius itu masih terbayang indah di pelupuk mataku ini. Sungguh bodohnya diriku ini. Bagaimana mungkin aku bisa terpesona oleh sebuah senyuman, bahkan dari orang yang baru pertama kali kami bertemu. Lagi pula, aku tidak tahu siapa dia. Dasar naif. Saat melihat Pak Wisnu lewat, tak kusia-siakan kesempatanku meminta izin padanya. Hari semakin gelap, sangat tidak mungkin jika aku harus menginap di sini. Aku akan pulang dan meminta izin pada Pak Wisnu agar pekerjaanku dikumpul jangan terlalu pagi, meminta kemunduran waktu. Dengan langkah cepat, aku menghampiri Pak Wisnu, menundukkan wajah, memberanikan diri berbicara padanya. Permisi Pak, bolehkah saya meminta izin pulang dan meminta waktu lebih untuk mengumpulkan pekerjaan besok? Hari sudah semakin larut Pak, ucapku panjang lebar padanya. Semoga dia mengerti maksud dari perkataanku. Aku masih menunduk, menunggu Pak Wisnu bicara. Meremas kedua tangan, menggoyangkan kedua kaki. Aku cemas. Baiklah Ana, besok saya tunggu jam 12 siang, gak lebih, tegas Pak Wisnu. Seketika aku mendongak, melihat ke kedalaman matanya. Ada aku di sana. Aku tersenyum, lega rasanya. Terima kasih Pak, terima kasih. Balasku padanya dengan senyum yang masih terus mengambang di wajahku. Siap Pak, lanjutku dengan mengangkat tangan kanan, menyatukan ibu jari dengan telunjuk hingga membentuk huruf O. Oke. Bergegas kembali ke meja, merapikan semua pekerjaan, menyimpan file dalam laptop, mematikan dan menutupnya. Aku memeriksa tas, kalau saja ada yang tertinggal di meja. Oke, beres. Membersihkan sampah di kertas di atas meja dan memasukkannya ke dalam tong sampah di sudut ruangan. Oke, sip. Aku pulang. Menunggu angkutan umum di malam yang semakin gelap ini ternyata sulit. Beberapa kali mencoba memesan ojek online pun selalu gagal. Padahal biasanya pukul 9 malam ojek online masih bisa dipesan. Membuang nafas kasar, melonggarkan dada yang terasa sempit karena rasa jengkel yang mulai menguasai diri. Bagaimana caranya aku pulang? Melihat ke kiri, ke kanan. Nihil, tak ada satupun kendaraan lewat. Ada apa dengan malam ini? Melihat ponsel. Ponselku baterainya habis. Habis pula lah riwayatku. Berbalik badan dengan niat kembali ke kantor. Kalau saja ada pertolongan di sana. Suara klakson mengagetkanku. Tin. Aku nyaris terlonjak dan terjatuh mendengarnya. Badanku berbalik untuk melihat siapa yang membunyikan klakson mobilnya padaku. Mataku membulat sempurna. Seorang lelaki tampan turun dari mobilnya. Seperti seorang pangeran yang turun dari kudanya menyambut tuan putrinya. Negeri dongeng. Lelaki tampan yang senyumnya membuatku melayang, kini berada tepat di hadapanku. Ana, mau pulang ya? Yuk aku antar. Tanpa basa-basi dia menawarkan diri, mengantarku pulang dengan mobilnya. Rasanya tak percaya, kucubit lenganku. Au, sakit. Ini nyata bukan mimpi ataupun halusinasiku. Bengong, ayo, ajaknya lagi padaku. Oh, baik. Aku mengikuti langkahnya di belakang. Dia, lelaki itu membukakan pintu mobil untukku. Ternyata tinggiku sebahunya. Aku terkikis sendiri. Lelaki itu berlari memutar mengelilingi mobilnya dan duduk di sampingku. Di belakang kemudi. Aku menelan saliva. Tiba-tiba tenggorokanku terasa kering.
Berulang kali menelan saliva, membasahi kerongkongan. Aku masih fokus menghadap ke arahnya, sedangkan dia melihat ke depan, fokus menyetir. Jalanan kota Malang di malam hari masih ramai. Aku saja yang sial tadi. Sehingga di depan kantor sunyi, tidak ada satupun yang lewat. Sial pembawa keberuntungan. Aku tersenyum sendiri. Pandanganku masih fokus padanya. Mobil tiba-tiba berhenti. Aku tersentak kaget. Kita makan dulu ya, aku lapar. Bersambung.